Baiklah, pada pertemuan kali ini akan saya bawakan materi tentang linear rank test, khususnya untuk permasalahan lokasi. Jadi dalam eh, permasalahan parametrik maupun non-parametrik, ya, misalnya dalam permasalahan parametrik kita ingin menguji apakah rata-rata dua populasi, sebut saja populasinya itu X dan Y, itu sama atau tidak. Jadi kalau kedua rata-rata populasi itu sama atau beda kedua rata populasi itu bisa dinyatakan sama dengan nol. Ini sebagai hipotesis. Sebagai tandingannya ini merupakan salah satu saja. Salah satu saja misalnya kalau kita gunakan tandingannya bahwa rata-rata populasi Y itu lebih kecil daripada rata-rata populasi X, atau rata-rata populasi Y dikurang rata-rata populasi X itu lebih kecil dari nol. Nah, ini misalnya. Jadi ini bisa lebih kecil, bisa lebih besar, atau bisa tidak sama dengan. Nah, dalam statistik parametrik, khususnya apabila kedua populasi itu tidak diketahui parameter variannya, ya, maka kita gunakan statistik uji T seperti ini, di mana varian yang tidak diketahui itu bisa diestimasi dengan eh, varian sampelnya. Jadi ini varian sampel dari populasi X, ini varian sampel dari populasi Y. Ini rata-rata sampel dari populasi X, ini rata-rata sampel dari populasi Y. Nah, ini apa namanya? Kalau urutannya seperti ini, ya kita bisa eh, sebetulnya bisa bolak-balik sih, rata-rata X kurang rata-rata Y juga bisa saja boleh, karena ini hipotesis nolnya mengatakan kedua rata-rata itu sama. Nah, ini tinggal tinggal apa namanya dihitung statistiknya. Misalkan M adalah ukuran sampel dari populasi X, N-nya adalah ukuran sampel dari populasi Y. Maka ini adalah statistik ujinya. Statistik uji ini apabila hipotesis 0 benar itu berdistribusi T dengan derajat bebas M plus N min 2. Namun apabila kita lihat permasalahan tersebut eh, secara non-parametrik, atau misalnya asumsi-asumsi yang melatar belakangi bahwa uji T parametrik ini tidak bisa dipenuhi, maka permasalahannya bisa digunakan dengan cara atau alternatifnya secara non-parametrik. Nah, secara non-parametrik kita biasanya menyatakan begini. Jadi untuk semua nilai X, kedua distribusi itu sama. Dinyatakan dengan fungsi sebaran kumulatifnya. Ini fungsi sebaran kumulatif dari populasi Y, ini fungsi sebaran kumulatif dari populasi X. Ya. Nah, kita bisa lihat misalnya, jadi kalau di sini hanya menyatakan fungsi kedua populasi itu memiliki fungsi sebaran yang sama atau distribusi yang sama. Kita lihat misalnya ini untuk fungsi sebarannya normal, ya. Jadi kalau kita lihat di sini apa bedanya? Ini alternatifnya, ini hipotesis nolnya. Di sini alternatifnya itu kalau hipotesis nol mengatakan untuk semua X, ini untuk semua X dan beberapa theta yang tidak sama dengan nol, maka berlaku ini. Jadi seperti shifted atau geser, ya. Jadi kalau ini digambarkan, misalnya ini fx normal, jadi fungsi sebar kumulatif dan distribusi normal, ya. Kalau datanya berdistribusi normal, ya, dari populasinya, dan tetanya lebih kecil dari nol, maka letak fy ada di sini. Jadi ini fx, ini fy-nya di sini, ya. Jadi fx dan fy-nya di sini. Jadi untuk peluang yang sama, hanya bergeser di sini sebesar theta, tetanya bergeser kiri. Sedangkan untuk theta lebih besar dari nol, misalnya ini distribusi populasinya adalah eksponensial, mirip juga ini, ya. Ini kalau tetanya lebih besar dari nol, maka ya untuk peluang yang sama begini, ya. Ini fx-nya, fy-nya ada di sebelah kanannya. Fy-nya ada di sebelah kanannya.
Nah, salah satu statistik yang digunakan untuk menguji parameter lokasi ini, jadi yang kita uji adalah parameter lokasinya, apakah theta ini 0 atau tidak. Ya, apakah theta ini 0 tidak. Hipotesisnya mengatakan theta sama dengan 0. Kalau theta sama dengan 0, artinya kedua sebaran populasinya sama. Nah, yang pertama adalah the Wilcoxon-Ranson test. Ya, ini eh, merupakan linear range statistik. Ya. Ingat JI ini adalah indikator. Jadi kalau misalnya kita gunakan X, jadi X-nya biasanya populasi X-nya biasanya adalah populasi yang diambil sampelnya dengan ukuran yang lebih sedikit daripada populasi Y. Apabila ukurannya sama, tetap saja karena lebih sedikit ya tetap saja X-nya yang lebih sedikit. Nah, ini ZI-nya itu akan bernilai 1 apabila eh, apa namanya pemeringkatan kedua sampel yang sudah digabung itu ya adalah datanya berasal dari populasi X ya. Jadi ini 1. Kalau data berasal dari populasi Y, nilai ZI-nya 0. Sedangkan I ini adalah eh, nilai mulai dari 1 sampai N. Sebanyak sampelnya. Jadi N besar ini adalah jumlah M kecil dan N kecil. Nah, jadi ini statistik Wilcoxon-Ranson. Ya. Uji Wilcoxon-Ranson berdasarkan jumlah peringkat. Ya, jumlah peringkat Ranson. Karena kan datanya digabung dulu, jadi dari data X, data dari sampel X, data dari sampel Y, jadi itu jadi sampel X dan sampel Y digabung dulu, kemudian diperingkatkan, ya. Nah, dihitunglah statistik ini. Nah, statistik WL ini, Wilcoxon-Ranson test ini memiliki memiliki nilai harapan, ya. Ini nilai harapan yang besarnya sama dengan M kecil kali N per 1 per 2. Sedangkan variannya M kecil kali N per 1 per 12. Ya. Nah, apabila ternyata ada data kembar, maka varian ini perlu dikoreksi. Jadi koreksi variannya adalah sebesar ini. Ya, sebesar ini. Sedang T adalah nilai kembar yang banyaknya nilai kembar yang dimaksud. Ya. Banyaknya nilai kembar yang dimaksud. Jadi kalau misalnya ada 3 pasang nilai kembar, misalnya nilai kembar pertama ada sepasang, nilai kembar yang kedua ada 3, nilai kembar yang ketiga 2, yang pertama T-nya 2, yang kedua T-nya 3, yang ketiga T-nya 2. Nah, eh, pengujian hipotesis ini menggunakan cara ini, yaitu ini menggunakan kriteria penolakan hipotesisnya tergantung daerah penolakannya ini ya, tergantung tanda hipotesis alternatifnya apakah lebih kecil, apa lebih besar, atau tidak sama dengan theta yang lebih kecil dari 0 mengindikasikan bahwa secara stokastik bahwa data-data dari populasi Y ini lebih kecil daripada populasi X. Ya, ini daerah penolakannya, kalau nilai WN-nya besar, lebih besar daripada W alpha. Atau dengan menggunakan konsep peluang, kalau nilai peluangnya itu lebih besar daripada taraf nyata signifikan. Ya, nilai peluangnya dihitung dengan cara peluang WN lebih besar sama dengan W0, W kecil 0. Dan yang kedua, ini terbalik tandanya, kalau ini lebih kecil ya di sini WN lebih kecil sama dengan 0. Nah, untuk yang dua arah kita bagi dua di sini. Untuk WN lebih besar daripada W alpha per 2 atau WN lebih kecil daripada W aksen alpha per 2. Nah, nilai peluangnya dihitung dari mana yang lebih kecil, dari peluang seperti ini dikalikan 2. Oke? Nah, apabila jumlah kedua sampel atau N ini cukup besar, N besar ini cukup besar, maka kita bisa menggunakan pendekatan
normal, ya, pendekatan normal, distribusi untuk pengujian hipotesisnya, yaitu ini nilai harapan, ya, ini varian, jadi pendekatan normalnya, nilai harapan plus yang umumnya adalah plus berapa nilai Z-nya, berapa nilai alfa. Di sini Z-nya ditentukan oleh alfa. Z adalah nilai kuantil pada distribusi standar normal. Ya. Nah, di sini tergantung alfanya, apa namanya, taraf nyata signifikannya. Nah, sebelum ditambah ini perlu ada koreksi di sini, koreksi kekontinuan dari distribusi diskrit ke kontinu. Ini plus setengah kalau WN-nya lebih besar sama dengan, dan dikurang setengah apabila WN-nya lebih kecil sama dengan. Ya. Jadi ini cara mencari nilai peluang dengan pendekatan normal untuk theta lebih kecil dari 0. Ini untuk theta lebih besar dari 0. Ya. Oke. Dan dengan cara yang sama, 2 kali mana yang lebih kecil daripada ini ya. Kalau tentunya Z alfa diganti alfa per 2 untuk pengujian dua arah. Oke. Nah, selain uji Wilcoxon-Rank sum ini, ada uji namanya Terry Hopding. Terry Hopding ini menggunakan notasi ini, psi dalam kurung I ini adalah statistik tataan dari ubah acak normal standar. Standar normal yang memiliki rata-rata 0 dan varian 1. Nah, pasti ini ada tabelnya, ya, ada tabelnya. Jadi psi 1, psi 2, psi 3 dan seterusnya itu ada tabelnya. Ini nilai harapannya. Jadi kalau dilihat perbedaan dari Wilcoxon-Rank sum ini dengan Terry Hopding, I ini digantikan dengan nilai harapan psi I dalam kurung. Ya. Nah, distribusinya karena dari standar normal itu simetris pada titik 0, maka nilai harapannya 0. Demikian juga nilai harapan CI ini ya. Nah, hanya variannya mirip seperti ini. Kalau ini Mn per 12 kali N per 1, kalau ini Mn per N besar kali N-1 kali jumlah dari kuadrat ini. Ya. Ini variannya. Nah, selain dari Hopding, ya, untuk pengujian parameter lokasi itu, dan juga tentunya Wilcoxon-Rank sum, itu ada van der Waerden. Nah, van der Waerden ini juga skornya ini bedanya lagi sama ini ya. Z-nya tetap. Jadi skornya ini adalah inverse dari. Ini fungsi sebaran standar normal. Inverse dari fungsi sebaran standar normal. Nah, ini I per N plus 1. Kita tahu kalau I itu bergerak dari 1 sampai N besar. Kalau masing-masing itu dibagi N plus 1, ini tentunya menghasilkan bilangan di antara 0 dan 1. Nah, ini menghasilkan bilangan di antara 0 dan 1 seperti layaknya peluang. Kalau diinverskan akan menghasilkan nilai-nilai, kalau ini standar normal ya, nilai-nilai dari negatif hampir min 3 sampai plus 3 ya. Gitu. Atau kira-kira itulah ya. Dan sama seperti argumentasinya sama seperti Terry Hopding, karena menggunakan distribusi standar normal, maka distribusi dari van der Waerden ini juga simetris pada titik 0. Hanya saja variannya mirip dengan Terry Hopding. Ini Mn kecil kali N-1 yang sebagai argumen yang dijumlahkan ini, di belakang tanda jumlah ini adalah nilai ini dikuadratkan. Ya. Jumlah dari nilai ini dikuadratkan. Kalau ini kan jumlah dari nilai harapan ini yang dikuadratkan. Oke. Nah, satu lagi yaitu percentile modified rank test. Ya. Jadi satu lagi statistik linear rank yang menarik untuk pengujian permasalahan lokasi dua populasi ini adalah
yang disebut dengan percentile modified linear rank test. Ini dipublikasikan oleh Gastrid tahun 65. Jadi idenya itu memilih dua bilangan, S kecil dan R kecil. Semuanya di antara 0 dan 1 ya. Dan kemudian ini the score only the data in the upper S. Jadi yang diskor itu data-data yang ada di atas ya persentil ke R ke S dan ya di bawah persentil ke R. Jadi yang di luar ini, kalau ini R ini S, di bawah di sini dan di atas sana ya persentilnya dari combine sampel dari sampel yang dikombinasi ya. Jadi linear rank-nya ini dan statistik linear rank-nya ini dibentuk dengan cara biasa ya, cara biasa mengkombinasikan biasa itu. Jadi cara rankingannya ya, cara pengambilan nilainya kecuali ya except that a score of 0 ya. Jadi nilai nolnya ini diassign ya untuk grup-grup dari pengamatan yang berada di tengah. Ya, berada di tengah. Yang di tengah itu diberi nilai 0. Yang diskor yang di sebelah sebelum ke R, sebelum persentil ke R dan sesudah persentil ke S ya. Ya, gitu. Nah, permasalahannya kita menentukan statistik S dan R-nya ini. Ya. Statistik S dan R-nya ini, nah, kalau jumlah keseluruhan sampel itu N besar, jumlah sampel keseluruhan itu N besar, maka S besar ini sama dengan, nah ini fungsi ini adalah fungsi bilangan bulat, ya. Ya ini fungsi fungsi tangga ya, yang menotasikan bilangan bulat terbesar yang tidak melebihi dari X. Jadi kalau misalnya hasil ini adalah hasilnya misalnya 3,2, maka fungsi tangga 3,2 itu 3 gitu ya. Nah, kemudian ini S-nya ya, R-nya sama. Jadi NS per 1, ini NR per 1. Jadi kita definisikan BR dan TS ini sebagai berikut. Jadi tergantung N-nya. Kalau N-nya ganjil, kalau N-nya genap. Kalau N-nya ganjil, maka BR-nya, jadi BR ini ini jumlah ya, jumlah peringkat yang tentunya R-nya ditentukan oleh ini. R-nya ditentukan oleh ini. Jadi R min I plus 1 ya. R min I plus 1 ZI. I dari 1 sampai R. Jumlahkan ini sebelah kirinya, ini sebelah kanannya setelah S. Jadi I min N besar min S dari ZI ya. Kalau genap sama, hanya ini bukan, ini plus 1, ini plus setengah. Jadi kurangi setengah sini, ini kurangi setengah ya, sama. Nah, jadi statistik yang dipakai itu TS dikurang BR. TS dikurang BR ya, untuk menguji parameter lokasi. Nah, TS plus BR-nya nanti ini untuk menguji parameter skala ya, nanti. Nah, jadi itu intinya ya. Jadi varian dari baik min maupun plus, dari baik mau dikurangkan maupun ditambahkan ini sama dengan ini. Jadi kalau dikurangkan, maka varian TS min PR ini sama dengan varian TS plus varian PR ini sama ya. Hanya di sini kurang 2 kovarian TS PR. Nah, nanti sewaktu digunakan untuk menguji parameter skala itu TS plus BR. Jadi varian TS plus BR, varian TS plus varian BR plus 2 kovarian TS BR. Itu ya. Nah, jadi untuk N ya nih, untuk N yang bilangan bulat dan S-nya sama dengan R ya. Jadi kalau N-nya genap, kalau N-nya genap dan S sama dengan R ya, genap S sama dengan R. Oke. Ini odd even ya. Genap ya. Nah, ini nilai harapannya 0, variannya menjadi ini. MN S besar 4 S besar kuadrat min 1
dibagi 6n, n-1. Oke. Nah, apabila hipotesis 0 benar ini, maka ini sifat-sifatnya. Oke. Nah, tabel statistiknya untuk M sama dengan N yang lebih kecil dari 6, ini Gibbon dan Kaswitz tahun 66 sudah menampilkan. Nanti bisa dilihat referensinya, dicari di googling ini bisa nih, ya. Oke. Nah, ini adalah bagaimana cara kita menggunakan apa namanya R untuk menganalisis secara non parametrik pengujian parameter lokasi, ya. Jadi andaikan di sini Y adalah data dari populasi Y, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 sampel, Z-nya 5 sampel dari populasi Y, Z-nya dari populasi Z, ini hanya 5 sampel. Ini caranya, kemudian kita perintahkan menggunakan Wilcox.test, ini kemudian Y, kemudian ini Z, ya. Jadi Y-nya adalah sampel dari populasi Y, Z-nya adalah sampel dari populasi Z. Ini bisa alternatifnya true kalau dua arah, ya. Kemudian ini kalau alternatifnya menggunakan tanda lebih besar, G ini greater atau lower, greater atau lower. Ya, jadi kita lihat bagaimana kalau kita menggunakan R. Ini. Nah, ini misalnya, oke, kita kosongkan dulu. Ya, ini datanya. Oke, datanya, Y-nya, Z-nya. Nah, ini Wilcoxon-Ransom exact testnya. Kalau di sini ada kata exact, berarti statistik yang digunakan untuk menguji, untuk mendapatkan nilai peluang ini adalah menggunakan statistik Wilcoxon-Ransom. Ya. Dan nilai W-nya 35, ya. Nilai peluangnya 0,2544. Ya. Nah, di sini true location shift is not equal to 0. Itu alternatifnya is not equal to, berarti dua arah. Ya. Ya, kalau dua arah, nah di sini nilai peluangnya 0,2544. Artinya hipotesis 0 yang mengatakan true location shift is equal to 0 itu tidak ditolak. Ya, tidak ditolak. Karena nilai peluangnya lebih besar daripada 5% misalnya. Ini juga bisa dilihat. Ini juga bisa dilihat dari data ini. Jadi selang kepercayaan 95%-nya itu dari bilangan negatif ke positif. Yang artinya kalau dari negatif ke positif ini di tengahnya dimungkinkan ada nilai 0. Jadi pasti ada nilai 0 di sini. Nah, oleh karenanya yang namanya perbedaan lokasi yang sebesar 0,305 ini, ya, ini bisa dikatakan, masih bisa dikatakan sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau kita gunakan tanda hipotesis tandingannya itu greater? Greater masih, ya, masih true location shift is greater than 0. Itu alternatifnya. Nilai peluangnya 0,1272. Nah, itu masih besar dari, katakanlah taruhnya 5%, ya, kalau yang digunakan, apalagi 1%, ya. Oke, yang terakhir ini kalau lower, apalagi lebih besar nih, ya, lebih besar nih. Nah, jadi ketiganya mendapat kesimpulan dari ketiganya ini bahwa hipotesis 0 tidak bisa ditolak, ya, tidak bisa ditolak. Bagaimana kalau kita punya data? Ini ada data di bukunya Chakraborty, Gibbon. Ini kalau nggak salah terhadap soal 86 nih. Ini ada, saya ambil datanya saja, ceritanya bisa dibaca di sana. Ini data younger, ini data older. Nah, jumlah datanya kebetulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini juga
10, 10, 10 nggak masalah. Nah, ini Wilcoxon testnya. Wilcoxon testnya mengatakan seperti ini. Nah, ini beda dengan yang tadi, Wilcoxon-Lengsan test with continuity correction. Artinya, penentuan nilai peluang ini ya tidak digunakan, ya, tidak menggunakan eh, statistik Wilcoxon, tabel statistik Wilcoxon, tapi dengan menggunakan pendekatan, ya, dengan pendekatan normal. Ya. Ya. Nah, kemudian di sini juga ada catatan bahwa cannot compute exact p-value with ties. Jadi kalau ada nilai kembarnya ini tidak dihitung uh, correctionnya ya, ada hitung koreksinya. Ya. Tapi di sini sudah bisa dilihat bahwa nilai peluangnya 0,022. Jadi kalau kita gunakan tata nyata pengujian 5% bahwa hipotesis nolnya tidak bisa diterima. Artinya true location safe-nya lebih besar dari 0. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi linear rank statistik permasalahan dari lokasi ya, untuk permasalahan lokasi.